Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah. Para hadirin hadirat semua di dunia maya, rahmatullah alaikum ajmain. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita tidak bersua, sekarang berjumpa kembali dalam kajian hadis qudsi yang termaktub dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Ilahiyah fil Ahaditsil Qudsiyah yang dikumpulkan oleh Hujjatul Islam Imam Muhammad Al-Ghazali. Semoga kajian kita ini berfaedah bagi kita, bermanfaat bagi kita, juga menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan keberkahan. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratis Imam Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadha duyunina liqadha hajatina min hawajid dunya wal akhirah taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'ah li sihhati ajsadina wa qulubina li amradina zahiran wa batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wadlubu ridai biridal masakini ankum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, wahai manusia, carilah ridhaku kepadamu dengan adanya ridha kaum miskin terhadap dirimu. Ya, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala berbanding lurus dalam konteks ini dengan keridhaan orang-orang miskin kepadamu. Pertama, apa yang sebenarnya disebut sebagai ridha itu ya? Ridha adalah puncak dari pencapaian atau karunia rohani kepada diri kita, yaitu Allah ridha kepada kita, kita ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di saat itulah sesungguhnya kita memiliki hubungan yang lempang antara diri kita dengan hadiratnya. Allah sudah sepenuh-penuhnya oke kepada kita dan kita oke kepada hadiratnya. Itu gambaran tentang ridha. Nah, mendapatkan ridha Allah Ta'ala itu adalah mendapatkan segala-galanya. Mendapatkan ridha Allah adalah mendapatkan karunia paling puncak, karunia paling tinggi. Nah, kalau sampai kita mendapatkan ridha Allah Ta'ala, berarti kita mendapatkan adanya nikmat rohani teragung di dalam kehidupan
ini. Dan Allah Ta'ala mensyaratkan agar hadiratnya itu ridho kepada kita, kita mesti mendapatkan ridho dari kaum miskin. Yaitu ketika mereka, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tersisih, orang-orang yang tidak beruntung nasibnya itu sudah merasakan nyaman, merasakan pas dengan adanya sikap kita terhadap mereka. Tentu saja ya, dalam konteks seperti ini kita mesti memberikan pelayanan semampu-mampu kita, semaksimal kita terhadap mereka. Sehingga dengan demikian kita terlepas dari adanya sikap acuh tidak acuh terhadap mereka. Kita terlepas dari adanya sikap tidak hirau terhadap diri mereka. Nah, pertanyaannya sekarang begini, kenapa Allah Ta'ala mensyaratkan adanya ridho hadiratnya kepada kita itu dengan adanya ridho orang-orang miskin kepada diri kita? Nah, kenapa mensyaratkan seperti itu? Karena begini ya rahasianya. Allah Ta'ala itu pertama menyebut dirinya sebagai Rafi'ud Darajat, sebagai Tuhan yang memiliki martabat-martabat yang tinggi, yang memiliki derajat-derajat yang tinggi. Nah, apa hubungannya dengan kaum miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tersisihkan itu? Apa hubungannya? Begini, seluruh makhluk di dunia ini ya, seluruh makhluk di dunia ini itu memiliki derajat, dari derajat yang terendah sampai derajat yang tertinggi. Memiliki derajat. Berarti adanya seluruh derajat yang disandang oleh seluruh makhluk hakikatnya adalah derajat Allah Ta'ala. Itulah sebabnya Allah menyebut kata derajat itu dengan jamak, dengan plural, jamak muannas salim. Rafi'ud darajat, Tuhan yang maha tinggi derajat-derajatnya. Jadi derajat itu tidak tunggal tapi banyak. Dan hakikat dari seluruh derajat itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita menjadikan orang-orang miskin itu ridho kepada diri kita, berarti kita merangkul adanya derajat-derajat yang secara naluri fisik kita tidak menyukai mereka. Kita tidak menyukai mereka. Tapi karena Allah menganugerahkan kelapangan batin kepada diri kita, maka kita menjadi berbelas kasih kepada orang-orang yang tersisihkan itu. Nah, di situ sesungguhnya letak ridho Allah Ta'ala kepada diri kita, yaitu sebanding lurus dengan ridho orang-orang miskin kepada diri kita. Makanya selama kita masih cuek, selama kita tidak urus, tidak mau tahu dengan adanya kehidupan dan nasib-nasib orang miskin, selama itu pula kita tidak akan mendapatkan ridho hadiratnya. Karena derajat orang-orang miskin itu sesungguhnya tak lain adalah derajat milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adanya orang-orang miskin kepada diri kita, adanya ridho orang miskin kepada diri kita, itu menunjukkan bahwa betapa kita sudah dianugerahi belas kasih yang tak terkira-kira kepada seluruh makhluknya, terutama kepada orang-orang yang tersisihkan di dalam kehidupan lantaran adanya kemiskinan yang disandang oleh mereka itu. Jadi karena itu ini menjadi pintu pembuka. Jadi ridho orang miskin menjadi pintu buka bagi kita, pembuka bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena kunci untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala itu adalah ridho orang miskin kepada diri kita, maka demikian pula yang diterapkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah orang yang paling perhatian, paling belas kasih kepada para fakir miskin. Dan kita
meluapkan adanya belas kasih kepada mereka, itu sarana yang sangat ampuh untuk mendapatkan ridha Rasulullah, untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena itu, untuk mendapatkan ridha Allah kita harus memiliki kelapangan jiwa, keluasan hati, agar belas kasih kita itu tumpah kepada mereka, dan mereka orang-orang miskin itu kemudian ridha kepada kita. Itu jalan paling efektif bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Warghabu ila rahmati bimajalisil ulama. Senanglah engkau, semangatlah engkau untuk mendapatkan rahmatku dengan adanya majlis-majlis ulama yang kita datangi. Nah, ulama di sini perlu diketahui terutama adalah ulama indallah, ya. Orang yang paling sregep melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Orang yang memiliki rasa takut tak terkira-kira kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sebisa mungkin terhindar dari murka hadiratnya itu. Dengan berbagai macam kepatuhan mereka, kesetiaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ulama indallah itu, ya, itu adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Orang-orang yang mewarisi tidak saja keilmuan para nabi, tapi terutama spiritualitas para nabi, dimensi kerohanian mereka. Orang-orang yang mewarisi akhlak luhur para nabi, itu adalah ulama. Jadi dengan demikian tidak otomatis orang yang pandai ilmu agama itu disebut sebagai bagian dari ulama. Tidak otomatis. Lihat dulu, apakah di dalam diri mereka ada kehadiran akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah di dalam diri mereka ada kehadiran dimensi rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu baru disebut sebagai ulama. Jadi mereka yang merupakan mercusuar dari kemuliaan Islam, mereka yang merupakan percikan-percikan cahaya Kanjeng Rasul, yang lebih besar percikan itu dibandingkan percikan-percikan yang diterima oleh orang kebanyakan. Itu ulama. Jadi menggabungkan diri, menghubungkan diri, mempertalikan diri dengan majelis para ulama itu sama saja dengan mempertalikan diri dengan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu tak lain adalah perpanjangan dari kehadiran para rasul di dalam kehidupan. Al-ulama warathatul anbiya. Nah, selama kita berada di majelis para ulama itu, selama itu pula kita akan terbimbing menuju Allah Subhanahu wa taala. Selama itu pula kita akan terbebaskan, jangankan dari tindakan-tindakan yang serong, dari tindakan yang sia-sia, kita pun juga akan terbebaskan. Jadi betapa pentingnya kita memiliki relasi dengan majelis para ulama. Itu penting. Ulama yang memang betul ulama, yang terbebaskan dari hasrat-hasrat duniawi, yang terbebaskan dari hasrat-hasrat politik dan kekuasaan. Orang-orang yang steril dari adanya berbagai macam keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna rahmati la tufariquhum tarfata ainin, karena sesungguhnya rahmatku tidak terpisah dari mereka itu, dari para ulama indallah. Al-ulama al-amilun, para ulama yang mengamalkan ilmu mereka dengan penuh ketulusan. Rahmatku tidak terpisah dari mereka tarfata ainin, walaupun hanya sekejap. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu diletakkan sendiri oleh hadiratnya pada diri ulama itu.
pada diri orang-orang yang sudah menjadi pewaris dari kerohanian dan keilmuan para nabi itu, pewaris dari akhlak luhur para nabi itu. Rahmat Allah Ta'ala diletakkan pada diri mereka, berarti mendekatkan diri kepada mereka, kepada ulama indallah itu sesungguhnya secara hakiki berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu kemudian ya, menjadi sangat tampak, sangat nyata, sangat gamblang bagi diri kita bahwa untuk mendapatkan sebanyak mungkin rahmatnya, kita harus memiliki relasi, memiliki keterhubungan yang kuat dengan para pewaris para nabi itu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa isma' ma'akulu, wahai Musa, simaklah, dengarkanlah apa yang aku katakan. Jadi, ini penting ya, adanya kesanggupan kita untuk betul-betul menyimak. Menyimak itu tidak saja mendengarkan, yang menjadikan kita itu berpindah dari tidak tahu menjadi tahu. Tidak saja mendengarkan, menyimak itu, tapi sekaligus meresapi apa yang disampaikan oleh hadiratnya itu. Sehingga dengan meresapi itu muncul kemudian amal kita, muncul kemudian ketulusan kita dalam amal itu, lantaran kita sanggup meresapi apa yang disabdakan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi meresapi akan menghasilkan adanya penghayatan, penghayatan akan melahirkan adanya amal atau tindakan. Terus amal itu syukur-syukur dibarengi dengan ketulusan, syukur-syukur pula dibarengi dengan cinta ilahi. Musa, dengarkan apa yang aku katakan. Fal haqqu annahu man takabbaru ala miskinin hasyartuhu yaumal qiyamati ala surati dzarri. Dengarkan Musa, sesungguhnya orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang merasa jumawa terhadap orang miskin itu, ya, itu berarti menunjukkan bahwa Allah betul-betul menekankan adanya perhatian kita terhadap orang miskin itu. Orang yang bersikap jumawa, orang yang sombong, orang yang merasa besar diri, orang yang bersikap arogan terhadap orang miskin, sesungguhnya kelak aku akan mengumpulkan orang itu di alam mahsyar dengan rupa semut. Itu binatang yang sangat kecil. Karena ketika orang itu sedang menyombongkan diri, terutama kepada orang miskin, sesungguhnya di saat itulah orang itu betul-betul tidak paham tentang dirinya sendiri. Bagaimana mungkin menyombongkan diri? Wong pakaian kesombongan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sama sekali bukanlah milik makhluk, bukan milik manusia, sama sekali bukan. Jadi ketika diuji oleh Allah Ta'ala dengan berhadapan dengan orang-orang miskin, lantas bersikap arogan, bersikap sombong, seolah-olah orang-orang itu lebih tinggi, lebih agung, lebih besar derajatnya dibandingkan orang-orang yang miskin. Padahal tidak. Jadi karena itu lakukan hal yang sebaliknya, yaitu ketika kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang miskin, maka bersikap belas kasihlah. Bersikap belas kasih yang tulus, yang tidak disertai dengan adanya perasaan lebih besar, lebih kuat, lebih mulia dibandingkan mereka. Tidak disertai dengan adanya perasaan-perasaan seperti itu. Jadi karena itu kemudian untuk orang-orang yang sombong itu kelak akan dibangkitkan dari alam kubur itu, dikumpulkan dengan seluruh umat manusia dengan rupa yang sangat kecil, yang sangat disepelekan oleh kebanyakan orang, yaitu dengan rupa semut.
dengan rupa semut. Berarti sama sekali tidak benar kita memiliki perasaan lebih agung, lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang miskin itu. Kenapa perhatian Allah Ta'ala kepada orang-orang yang miskin itu? Sebab jelas mereka itu adalah orang-orang yang seringkali disisihkan di dalam kehidupan. Allah melindungi mereka ini, orang-orang miskin ini melindungi mereka. Karena orang yang merasakan dirinya lemah dan merasa tidak punya siapa-siapa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindungnya, maka jelas orang seperti itu akan di backup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di backup oleh hadiratnya. Wa man tawadha'a lahu rafa'ahu fid dunya wal akhirah. Orang yang bersikap tawadhu, rendah hati kepada orang miskin, maka Allah akan mengangkat orang itu, mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Karena ketika Allah Ta'ala menguji berhadapan-hadapan dengan orang miskin, orang itu lolos. Lolos dengan cara apa? Dengan cara bersikap tawadhu kepada orang miskin. Khawatir adanya perkataan dan perilakunya itu menyakiti mereka, khawatir. Jadi karena itu harus hati-hati kita dalam bersikap terhadap orang-orang miskin itu, sebab mereka itu adalah kunci bagi diri kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ta'arrada lihat sirri miskinin hasyartu yaumal qiyamati ghaira masturin sirruhu. Orang yang membongkar adanya aib, adanya kelemahan, ketidakberdayaan dari orang miskin itu, maka kelak akan dikumpulkan di hari kiamat, dibangkitkan dari alam kubur ghairu masturin sirruhu. Orang itu sama sekali tidak tertutupi auratnya, tidak tertutupi rahasianya, dibukakan oleh Allah Ta'ala rahasianya. Jadi betapa menjadi sangat hina ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka rahasia-rahasia dari kehinaan, dari cacat-cacat, dari aib-aib perilaku orang yang jumawa terhadap orang yang miskin itu. Wa man ahana faqiran faqad barazani bil muharabah. Orang yang menghina orang fakir, ya, orang hanya karena nasib ekonominya itu tersisihkan, dan itu semata-mata karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Orang yang menghina orang fakir itu berarti betul-betul sudah menentang perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat berbahaya sikap ceroboh kita itu, sikap sembrono kita kepada orang fakir, sangat berbahaya. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Jangan. Wa may yu'min bi safahatul malaikatu fid dunya wal akhirah. Dan orang yang beriman kepadaku, orang itu akan disalami oleh malaikat di dunia dan di akhirat. Jadi ada korelasi antara kuatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jabatan tangan yang dilakukan oleh para malaikat. Jadi ya, adanya berjabatan tangan dengan para malaikat itu menunjukkan bahwa kekuatan rohani kita itu mendekati kekuatan rohani malaikat. Kualitas rohani kita berdekatan dengan kualitas rohani para malaikat. Itulah sebabnya kemudian disalami, dijabati tangan oleh para malaikat itu. Karena malaikat itu jelas, mereka tidak melakukan apapun yang tidak diperintahkan kepada mereka, dan perintah Allah Ta'ala kepada mereka senantiasa dilaksanakan dengan penuh ketulusan,
dengan semangat yang senantiasa prima, yang tidak berkurang sedikit pun dari awal mula penciptaan sampai kelak akhirnya akhir kehidupan mereka. Oke ya, moga-moga perjumpaan kita ini senantiasa bermanfaat dan barokah untuk kita juga untuk keluarga kita semua. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Semoga sisa umur kita semakin bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan makin bermanfaat bagi kehidupan sesama. Amin ya mujibas sailin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.